Siska Aryani Silalahi dari kelas 10 IPA 1 SMA N18 Kabupaten Tangerang. Saya akan mendokumentasikan observasi yang saya lakukan mengenai pertumbuhan tanaman kacang hijau menggunakan media tanam yang berbeda. Tugas ini diberikan oleh Ibu Istinur selaku pembimbing bahasa Indonesia. Alasan saya melakukan observasi ini adalah untuk mengetahui pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Dan saya juga ingin memberitahu kepada teman-teman sekalian seperti apa sih tanaman kacang hijau itu dan bagaimana media tanam yang baik bagi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Biar jangan lama-lama, kita langsung aja yuk ke proses observasinya. Jadi, bahan-bahan dan alat-alat yang saya butuhkan adalah tanah, kacang hijau, air, 2 gelas plastik, dan kapas. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menaruh tanah ke dalam gelas plastik. Kita masukkan kacang hijaunya, lalu kita sedikit timpa, lalu yang tahap terakhir adalah kita masukkan air. Sedikit saja. Lalu tahap yang kedua adalah menggunakan media tanam kapas. Kita masukkan kapasnya. Lalu kita siram air ke dalam. Tahap terakhir kita masukkan kacang hijaunya. Kacang hijau atau disebut juga Vigna radiata adalah tanaman yang termasuk Palawijaya yang terkenal di daerah tropika. Tumbuhan kacang hijau termasuk suku polong-polongan dan menjadi bahan makanan yang banyak dinikmati orang di Indonesia. Kacang hijau adalah tanaman yang berumur pendek, sekitar 60 hari. Panen kacang hijau dilakukan beberapa kali dan berakhir pada hari ke-84 setelah tanam. Tanaman kacang hijau diklasifikasikan seperti berikut. Divisi Spermatopi, subdivisi Angiosperma, kelas Dicotyledona, ordo Rosales, famili Papilionacea, genus Vigna, dan spesies Vigna radiata L. Susunan tubuh tanaman kacang hijau terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kacang hijau memiliki akar tunggang dengan sistem perakaran mesopites dan seropites. Akar tanaman kacang hijau memiliki banyak cabang yang membentuk bintil-bintil akar, yang mana dapat mengukur kandungan nitrogen untuk menyuburkan tanah. Batang kacang hijau berbentuk bulat dan berbuku-buku. Ukuran batangnya kecil, berbulu, berwarna hijau kecoklatan atau kemerahan. Batang kacang hijau tumbuh tegak dengan ketinggian mencapai 1 meter dengan cabang menyebar ke semua arah. Daun kacang hijau tumbuh majemuk dengan hanya memiliki 3 helai daun di setiap tangkai, dan letaknya berselang-seling. Daun pada tumbuhan kacang hijau berwarna hijau muda sampai tua. Bunga kacang hijau berbentuk seperti kupu-kupu dan berwarna kuning kehijauan atau kuning pucat. Bunganya termasuk jenis hermaprodit atau berkelamin sempurna. Proses penyerbukannya terjadi pada malam hari. Buah kacang hijau berbentuk polong memanjang dengan panjang sekitar 5-16 cm. Setiap polong berisi 10-15 biji. Bunga berwarna hijau dan polong berwarna hijau saat muda, tetapi ketika berusia tua, buah berwarna hitam
dan polong tetap berwarna hijau. Biji kacang hijau berwarna hijau atau kuning. Ukuran biji kacang hijau kecil dan berbentuk bulat dengan berat 0,5 sampai 0,8 mg per butir. Tanaman kacang hijau ini memiliki segudang manfaat untuk kehidupan sehari-hari sebagai sumber protein. Adapun manfaat lain adalah sebagai sumber mineral, penguat tulang, meningkatkan kesehatan jantung, dan membantu pertumbuhan sel tubuh. Selain itu, biji kacang hijau juga memiliki nilai ekonomis karena dapat diolah menjadi bahan makanan dan minuman. Salah satu contohnya adalah bubur kacang hijau yang banyak disukai orang-orang dan baik bagi kesehatan. Olahan bubur kacang hijau ini memiliki nilai ekonomis yang menguntungkan penjual bubur kacang hijau. Dari percobaan yang saya lakukan, diketahui bahwa tanaman kacang hijau lebih cepat tumbuh dengan media tanam kapas. Namun, pertumbuhannya tidak bagus karena seperti yang kita ketahui bahwa kapas tidak memiliki unsur hara atau zat makanan yang diperlukan bagi tanaman kacang hijau. Jadi bisa disimpulkan, jika kita ingin menanam kacang hijau dengan jumlah yang kecil, kita bisa menanamnya terlebih dahulu dengan menggunakan media tanam kapas. Lalu jika sudah tumbuh, kita bisa memindahkannya ke media tanam tanah agar tanaman kacang hijau mendapatkan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhannya. Sekian observasi yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.